Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Dian, NPM 23311-082 dari kelas SI2 Jambi. Di sini saya tidak sendiri, bersama rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Novira Madianti. Perkenalkan, nama saya Firman Wiranata Legawa. Perkenalkan, nama saya Rangga Nurullah. Perkenalkan, nama saya Alisa Yusuf. Di sini kami berasal dari kelompok B1 menjelaskan tentang perbedaan dua negara ASEAN, yaitu Indonesia dan Singapura. ASEAN atau Association of Southeast Asian adalah sebuah organisasi regional yang terdiri dari 10 negara Asia di Tenggara. ASEAN didirikan pada tahun 1967. Tujuan utama ASEAN adalah meningkatkan kerja sama ekonomi, politik, dan sosial antar negara-negara anggotanya untuk memajukan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan tersebut. Prinsip utamanya adalah ketidakcampuran dalam urusan negeri negara-negara anggotanya, serta menerapkan prinsip konsensus dalam pengambilan keputusan selama beberapa dekade terakhir. ASEAN telah menjadi forum penting untuk dialog politik dan ekonomi di Asia, serta mengembangkan hubungan dengan negara-negara di luar wilayahnya. Dari segi sistem pemerintahan, dua negara anggota ASEAN yang memiliki perbedaan yang cukup mencolok adalah Singapura dan Indonesia. Perbedaan sistem pemerintahan antar negara Indonesia dan Singapura. Sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk menjabat masa jabatan 5 tahun. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif luas, termasuk dalam pengangkatan menteri dan pembentukan kebijakan negara. Kemudian Indonesia sistem pemerintahan republik. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Presiden merupakan kepala negara dan pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat. Yang kedua, DPR dan DPD. Terdapat DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang menjadi lembaga legislatif tingkat nasional, serta DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional. Yang ketiga, sistem multipartai. Indonesia menganut sistem multipartai di mana berbagai partai politik bersaing dalam pemilihan umum untuk memperebutkan kursi DPR. Oke, lanjut sistem pemerintahan Singapura. Singapura adalah negara demokrasi parlementer yang dimana pemerintahannya adalah republik parlementer. Singapura memiliki seorang presiden sebagai kepala negara. Akan tetapi peran presiden sebagian besar bersifat seremonial. Kekuasaan eksekutif sebagian besar dipegang oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen. Sistem pemerintahan parlementer Singapura. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Singapura memiliki sistem pemerintahan parlementer, di mana Perdana Menteri adalah pemerintah dipilih oleh mayoritas di dalam parlemen. Parlemen sebagai lembaga utama. Parlemen Singapura terdiri dari Dewan Negara, Council of State, dan Dewan Rakyat, House of Representatives, yang berperan dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintah. Dominasi partai. Singapura didominasi oleh partai politik tunggal, yaitu Partai Aksi Rakyat, People Action Party, yang telah memegang kekuasaan sejak kemerdekaan. Kemudian perbedaan struktur pemerintahan. Indonesia memiliki 3 cabang pemerintahan yang independen, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintahan memiliki cabang eksekutif, sedangkan parlemen DPRD adalah cabang legislatif yang memiliki wewenang dalam pembuatan undang-undang.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi adalah badan yudikatif tertinggi yang bertanggung jawab atas penafsir undang-undang dan konstitusi. Lanjut, perbedaan struktur pemerintahan Singapura. Singapura juga memiliki 3 cabang pemerintahan yang independen loh. Namun, dalam prakteknya, eksekutif, perdana menteri, dan kabinetnya memiliki pengaruh yang sangat kuat atas legislatif dan yudikatif. Parlemen Singapura yang terdiri dari 1 kamar dewan dan dipimpin oleh perdana menteri berperan penting dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintah. Indonesia adalah negara dengan sistem multipartai, di mana berbagai partai politik bersaing dalam pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia diadakan secara berkala untuk memilih anggota DPR, presiden, dan kepala daerah. Singapura memiliki sistem politik yang didominasi oleh satu partai, yaitu Partai Aksi Rakyat yang telah memegang kekuasaan sejak kemerdekaan negara tersebut pada tahun 1965. Meskipun terdapat partai-partai oposisi, PAP mendominasi parlemen Singapura dan memegang mayoritas kursi. 4. Ukuran dan kompleksitas pemerintah merupakan ukuran sebuah negara mencakup populasi, luas wilayah, ekonomi, dan kekuatan militer. Kompleksitasnya mencakup struktur pemerintahan, keberagaman budaya, dan hubungan internasionalnya. Kalian tahu nggak sih guys, kalau negara Indonesia itu adalah negara terbesar keempat di dunia loh. Hal ini berdasarkan populasi dan kompleksitas yang tinggi dalam mengelola berbagai masalah, seperti keberagaman budaya, bahasa, dan agama. Dan juga, negara Singapura meskipun memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dan populasi yang lebih sedikit dari negara Indonesia, dikenal karena keefisienan dan administratifnya dan fokus pada pembangunan ekonomi serta pengelolaan sumber daya manusia.